dari mana? Kok pulang jam segini? Katanya pulangnya jam 3. Kok sekarang jam 4 baru Ya pulang? tadi teman-teman aku ngajakin party mah. Oh masih kekencengan nih kayaknya nih. Ih, dia tuh gila apa sih? Makanya kita ladenin aja Mak. Oke. Iya, kayak waktu itu mau minjem duit lagi. Jangan kaget ya, mau minjem 10 M. Balikan sama mantan suami atau putih janda seumur hidup aja. Silakan Tergantung dijawab. mantannya yang mana. Benar. Mau ngajak nikah lo misalnya terkaya nomor 2 Di mana? Di mana? Di mana? di kabupaten itu. Itu pasti direstui sama anak gue. Realistis. Realitanya Iya betul. kan? Ya Allah, kejauhan kakinya. Gimana caranya supaya bisa lambah laku lagi ya warung kita nih? Oh kita harus nambah skill. Kan ada kikil-kikilan apa gitu. Bukan skill itu nambah kaki. Hah? Skill. Iya nambah skill. Oh, gemes banget sih. Apa gaya kamu hari ini? Hari ini saya bohemian. Oh, Tapi nggak pakai Rhapsody ya. iya betul-betul. Itu Queen. Ah, apa aku nyanyi aja ya Yan ya? Ya mending kamu merambah ke ini dunia tarik Tarik apa? ulur. Tarik suara lah. Iya. Tapi kan lu tahu suara gue udah bagus banget Yan. Iya kan kita kalau penyanyi itu harus di Koreanya pas tuh. Iya ya. Iya. Tapi gak bisa balik ya. Oh iya, putar balik. Michael Jackson. Aku mau ngalahin Nona tuh. Nona mana? Susu. Nona. Bukan dong. Jangan. Beda lagi Iya, tuh iya. susu aku udah punya. Oh ya itu viral banget tuh. Iya makanya aku mau ngalahin. Mereka kan berempat ya. Iya. Gua mah bersatu aja. Bersatu kita teguh. Jangan sampai kita Iya cerai. iya. Udah saya. Gimana aku mesti cari orang yang bisa ngajarin aku nyanyi nih Yan. Oh pokoknya dites dulu. Oh Marola. Oh Marola. Kamu memang bisa nyanyi? Saya bisa tinju. Mintanya nyanyi. Bu. Nyanyi ya. Oh Marola. Oh malah. Iya. Oke. Terus kaki gini. Oh Gimana? Marola. Oke. Oh Marola. Malah. Jalan-jalan. Nggak enak kan kalau gue. Orang kayaknya nggak pengen jalan deh liat gue. Iya kita soalnya kayak kurang jenjang kita. Nggak bisa. Kita jenjangnya gua jenjang nyanyi. haring nih. Iya. Gimana ya caranya biar gue bisa dapet Itu lagi, dapat rezeki lagi. gitu. Ya Biar kita skillin kita asal malu. lagi. Ya tapi gue jangan belajar sama lu dong. Sama siapa? Ya nggak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Haus deh mau beli minum. Sebentar Bu. Ada ya? Ada Bu. Minuman. Ada Bu. Kayaknya lucu deh itu. Bu. Ya ada satu ceker. Ada. Buin. Diva. Bu Titi Kamal. Bukan dong. Bukan dong. Bu Titi DJ. Tahu dari mana? Cuma suruh dia nyanyi. Lu harus denger kalau dia nyanyi. Iya Bener iya gitu. kalau Bu Titi DJ kan Sang Dewi. Coba kita dengar suruh. Coba Pasti dites pula loh saya. Iya. Soalnya banyak orang kan dimirip-miripin sama orang Bu. Mau nyanyi apa? Sang Request. Sang lagu yang Sang- Sang Kodok. lagu Sang Sang Dewi, Kodok. Sang Ya, Dewi. betul. Bisa juga. Kodok. Bisa juga. Ini kaleng kerupuknya. Gemeteran gue. Kenapa ente delok aja? Tetangga pada sirik, akhirnya pada tepuk tangan juga. Ya Allah. Oh ya. Nah, ini Bulu kalau- matanya bagus loh. Emang tadi nggak begini? Enggak. Enggak. Biasanya enggak pakai bulu mata saya. Coba lebih dekat lagi, lebih dekat. Tuh bukan bulu mata, lebih ke bulu babi ya. Jangan dong. Tajam. Oh, tajam. Tancap dong. Iya. Bulu landak. Bulu landak tuh tajam. Jangan dulu. Bu Titi ada di warung. Udah hadir. Bukan lagi. Terima kasih loh. Ya ampun, kok bisa pas ya? Iya. Aku tuh lagi ngobrol tadi sama Boyem ya. Kenapa? Pengen banget nambah skill nyanyi apa Nyanyi. aposka Ini gitu. gak gampang loh jadi penyanyi. Kan zaman sekarang mah Iya, tahu gampang. nggak? Tinggal apa tuh? Play over. Apa sih? Lip sync. Apa lip sync? lip Apa sync. itu mah gampang Ya, bukan Buti. penyanyi dong itu namanya. Oh, bukan ya? Abis penipu. Penyanyi tuh Harus suara asli. Oh, suara asli. bukan suara AC ya? Bukan. Suara preon. Bukan hanya nyanyi tapi juga persiapannya, ya kan vocalizingnya. Oh, Vocalizing. vocalizing. Do re mi fa sol la mi re do. Oh, bisa fa, kecil sol, itu la, mi, re, mah. begitu. Coba. Oh, equalizing. Ajarin dong. Bukan gimana. equalizing. Oh, itu mah buat diving ya? Iya dong, beda dong. Itu buat ke bawah, Bang. Oh. Nggak bisa. Coba. Coba ya, yang lu. Aduh. Nggak usah. Aduh. Kadang-kadang kalau misalnya kita mau nyanyi gitu ya, kalau saya mau nyanyi gitu, kalau di Iya, atas iya. panggung, kalau misalnya belum terlalu panas suaranya, ada satu cara yang bikin lebih cepet
hangat. Pasti minum makan kencur ya Bu Titi. Ada itu juga. ada itu Cuman ada juga. satu jalan pintas yang bikin vokal jadi lebih. Apa Bu? Jadi vocalizing pemanasan gini. Aduh Yen, jangan deket-deket ya. Apa hubungannya Bu? Vibra sama suara. Karena dengan tertahan di Karburator ya? sini, powernya dari sini. Oh. Aduh Boyen, lu kayak gini, bibir lu kayak di bumerang ya. Gua kayak Erling Haaland, tau gak Erling Haaland? Iya Helen nih. Halan. Pemain bola ya. Iya iya. Tapi lihat bibir Boyen tuh seksi ya. Iya loh. Ya kan bibir aku seksi konsumsi aku makan. Bibirnya makan mulu. Kamu Ya tahu ampun. kan namaku Titi DJ? Iya Titi Dwi Jayanti. Bukan, Titi Doer Jayati. Sama kayak kamu. Dulu aku dikatanya Doer. Tapi sekarang Tapi malah bawa berkah. musim sekarang. Tapi gak di filler-filler kan? Aku dikit kemarin di film. Oh mampus. Tapi senang Boyen tuh Aku mengakui jujur. ada Bagus, apanya bagus. ya. Ya bener. Iya. Tapi saya kebanyakan makan bakso panas-panas kuahnya jadi kerendam agak kempes. Oh Iya. benar, yang benar. Iya. Karena memang apapun itu senang banget bahwa Buti bisa mampir ke warem ya, warung ini ya. Warem. Warem, bukan warom ya, warom ya dulu kan gitu. Bukan warem. Bukan, Warem, itu kita rempong. biar berbeza. Oh iya, oke, oke. berbeza. Nah suka nggak suka mungkin itu juga yang pernah dialami sama Buti ya. Iya. Persahabatan kita berdua nih memang kita nggak tiap hari ketemu ya. Persahabatan. Bagai kepompong. Nah, obrolan kayak gini nih, Ian, sama Buti dari dulu. Kalau tiap ketemu, pasti loncat-loncat kayak kodok. Aku mau Buti tiap ketemu, obrolan topiknya banyak tapi gak ada yang selesai. Oh, kayak saya sama Anwar. Iya kayak gitu. benar. Aman. Ini belum dibahas sebelum abis Ada ada lagi. Iya. Iya kan? Putih-putih melati Alibaba. Alibaba udah tutup loh. Oh, iya. Pindah, akhirnya tuh gak selesai obrolan yang Oh, iya, terjadi iya. tadi di ruangan tadi. Dari zaman dulu kenal Buti sampai ada Ame Awe, Abang, terus kita Dava. Dava ya abang panggilannya. Terus kita ke Bandung, Iya. waktu kita jadi juri idol, Iya. terus bawa anak-anak naik kuda Rafa sama Meni. Iya bener-bener. Jadi emang udah lama berteman sama Buti, terus memang apa adanya Buti demikian adanya sampai sekarang. Sekarang Oh ya dong. benar. Maksudnya banyak banget dan padat Iya. semua cerita. Berarti udah lama banget puluhan tahun ada ya 25 tahun ada ya. Lebih kali ya, Mak. Iya, Rafa aja 30-an. udah 23, Meni berapa? Iya Meni 26. Oh berarti udah lebih. Iya 20. Udah lebih. Amewe 30. Ya berarti kita lebih 30 tahun. Lebih. Kita nggak menyadari itu 30 pertemanan tahun, ini. betul. Tapi pernah ada gak sih keselek gitu kalau namanya berteman mah ada aja gitu kayak Nggak pernah. Mungkin lebih Karena banyak emang kita udah gesrek sendiri. oh cocok nih satu Iya, frekuensi. cocok. Nah, Iya. Cocok. tapi lebih serunya, tapi mungkin pertemanan enaknya gitu kali ya, nggak usah ketemu tiap saat, tiap hari, tapi apa Iya, gitu. benar. Kita juga ada WhatsApp grup yang sering ketemu, obrolan cuman ada di grup. Nah, cuma kan makin kesini jadi makin kesana ya. Iya. Maksudnya makin kesini kadang kita jadi jarang ketemu dan segala macem. Toto cuma tahu berita anak-anaknya Buti itu cuma dari media dan lain Iya. sebagainya. Dan bahkan dapat kabar, dapat info. Lagu yang lagi hits banget tuh sama si Nona Rollerblade itu ciptaannya Meni ya, Mak? Iya, Ciptaannya jadi Meni dengan Asal, beberapa berarti. bertiga ada yang ciptain. Ya ampun. Oh tepuk tangan nih. Aku baru tahu Part yang jalan-jalan. Itu yang Meni. sepatu roda ke kiri kanan, ikuti irama Nama lagu. lagu. Itu Semua mata hanya tertuju padamu. Mampus. Omarola, 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 Omarola. Mak, Udah siap belum? Gitu ya. Iya, Udah kan ya. udah siap sebelum menikah belum gitu. Oh, kamu udah menikah? Udah cerai. Keren kan? Keren. Prestasi Gini, bisa macam. Apa tuh? Itu apa tuh? Tepuk tangan. Oh tepuk Tapi tangannya jari, Bu. unyu ya gini, Bener kan gini nggak tepuk tangan kelar-kelar. gini. Tapi namanya obrolan di warung kan emang begitu ya, Mak. Nah, justru ada di itu part ceritain tuh. lagu nonanya ada jedak-jeduk kan. Heeh. Meni tuh waktu itu panggilan Stephanie namanya Meni. Meni, iya. Kasih denger, nih mah aku bikin buat Nona gitu. Pas Meni contohin tuh lebih yang jedak-jeduk. 3, 2, 1 gitu. Oh, gitu. Lebih medok gitu. Tapi nggak tahu pas lagi take vokalnya. Jadi asli sebenarnya begitu. Nah, Meni waktu itu cerita nggak keikutsertaannya Meni di dalam project itu tuh gimana Oh bisa? iya kan. Dia tinggal di sana kan? Iya, dia kan memang anak Amerika kan. Iya, heeh. Nah terus dia bilang, Mam nanti 88 Rising mau keluarin girl band, grup band Oke, oke. Nona. Aku bikin beberapa lagu buat mereka gitu. Hebat ya. Dan The akhirnya rest is history. Iya rame, lagunya viral di Iya. mana. Padahal tadi kan yang dipilih lu, Yen. Tapi kan mau lu ditolak, kenapa sih? Enggak, saya lebih tadinya skateboard, bukan Oh, bukan. sepatu roda. Makanya dia nggak mau, Iya. dia maunya skateboard. Kan anak-anak zaman itu. Ya siapa tahu kan Soalnya Stephanie bisa bikin. susah kalau kan on my roller itu on my skateboard, on my skateboard. Repot ya, lebih repot ya. Tapi kan akhirnya Oh mas skateboard, oh mas skateboard. skateboard.
ngeput-ngeput, pakai barku. Ada kan jadi surfing, dia jadi surfer kan akhirnya. Kan? Tapi capek juga akhirnya kan menggap-menggap. Ya kali aja kan saya bisa mungkin mau cari personil apa baru tambahan kan tadi berempat jadi minta berlima saya bisa direkrut bisa. Saya suara sempuk soalnya. Oh ya? Tapi Karena aku juga penyanyi. Yang dicari bukan yang empuk. Yang apa? yang cadas. Oh iya. Cadas, iya. Nah ini kan kalau dilihat kayaknya Buti tuh bener-bener memberikan segala segala blessingnya gitu buat anak-anaknya karena Dava abang juga sempat nge-DJ, Ame Awe. Sampai sekarang nge-DJ. Sampai sekarang masih nge-DJ. Residence DJ. Ya, punya anak-anak bersatu dalam keluarga tuh lama-lama kan satu di sana, satu di sini gitu. Itu kan perlu kerelaan dan keikhlasan loh Yen. Maksudnya seorang ibu tuh bisa jauh dari anak-anaknya gitu. Apa momen yang paling Buti suka inget? Misalnya kalau Meni waktu kecilnya apa yang paling unforgettable moments sama anak-anak. Ada gak sih Buti cerita? Iya. Meni tuh suka gambar sama kayak Salwa. Jadi lucu, Salwa kembar. Tapi justru Salma tuh apalagi kemarin pas lagi liburan. Dia bilang gini, kayaknya aku lebih kembaran sama Dava daripada sama Salva. Karena sifat dan karakternya Salwa sama Stephanie sama. Suka gambar, suka apa. Nah sama Dava sama gitu. Jadi ya gitu. Terus waktu kecil ya itu mereka senang gambar tuh seneng apa ya. Mending kalau Meni seneng gambar. Kesenian Justru kesenian ya. Iya tapi belum nyanyi, belum ada minat ke nyanyi, belum justru setelah SMA baru dia meletek lah semua kelihatan. Aku mau gap year gitu, maksudnya gap Nunggu year dulu. Nunggu, nggak mau langsung kuliah. Nah pada saat gap year itulah dia menciptakan I Love You 3000. Tahu lagunya, Oyen kan? I love you 3000. Bukan dong. Tahu saya tahu. Iya, Tahu betul, saya. betul. Dia jago Baby banget. take my hand, I want you to be my husband. Waktu aku dengar lagu itu, aku nggak ngira sama sekali kalau itu Meni. Masa? Karena aku pikir Aku pun gila, tidak mengira. Ibunya. Ini ibu kocak ya. Masa nggak tahu sih suaranya Stephanie? Wah, Kan dari kecil. iya. Tapi kan gue katanya Meni dari zaman naik kuda. Ya, naik kuda bareng. Iya kan, jadi nggak tahu bahwa ternyata Meni tuh udah sekeren ini. Gitu. Nah, anak-anak udah sedewasa dan sebesar itu, kalaupun mereka lagi balik ke rumah gitu ya, masih ada namanya ibu ya. Kayak gue aja kalau pulang ke rumah ketemu sama Betty, pasti jangan kalau jalan kiri dulu misalnya. Oh, udah dikasih. Sama nyokap tuh pasti sedewasa ini masih kalau turun tangga kanan dulu Doy. Atau kalau naik tangga palanya nunduk, maksud gue mampu udah deh gue udah segede ini masih lo bukan setua ya. Iya. Bukan. Tapi orang tuh kayak gitu. Nah, itu dia, nah, Lihat Buti udah gitu dewasa nggak? tapi nanti Nah, kayak anak kecil aja ya. Buti gitu nggak sama anak-anak? Ada begitunya, tapi ada juga enggaknya karena kayaknya mereka udah tahu mesti ngapain. Misalnya gini deh, minum obat. Nah itu yang udah minum belum? Udah minum belum? Udah minum belum? Udah minum belum obatnya pagi? Udah dong. Udah dong. Aku sudah meminum obatku. Kalau begitu jangan tanya-tanya. Itu aku mau remix. Mau di remix Kan sama Bunda Titi. Titi DJ kan hati-hati di jalan. Iya. Iya benar. Hati-hati di jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Oh, dibuya dituin deh. Tapi hati-hati yang tadi belum selesai tuh obrolan. Iya. Soal obat. Emang bukan kan katanya kalau ngobrol suka begitu lanjut Jadi ini bukan pisau tarik ulur ya, Iya. bukan tarik suara. Udah ditarik, lepas, Tarik, balik balik lagi, lepas. Makan juga kan. Heeh. Makan jangan yang ini dong, jangan yang apa namanya jajan-jajan yang kotor-kotor gitu. Aduh itu kan. paling endul padahal ya Bu. Gitu. Emang nggak boleh Bu Titi. Bukan nggak boleh, cuman kan nggak sehat. Dijaga. Tapi Bu Titi udah pernah jajan-jajan kayak di jalan. Pernah dong, Suka pernah. kan? Iya, waktu SMA, seneng banget. Kita juga kan sering banget kan. Kalau kita ada kerjaan pasti semua jajan tuh penuh di meja penuh. kita. Iya. Pas mau show, aku pup dulu ya gitu. Buka korset apa gitu. Oh, tapi emang satu frekuensi ya dari makanan sama, terus dari bercandaannya juga sama ya. Sama Kalau banget. kita nggak cocok harga nggak mungkin kita ada pertemanan sampai sekarang ya. Iya. Tetep ya, tetep yang penting dilan ya. Program ya. The best juga mungkin cara didikan Bu Titi ke anak-anak. Selain udah merelakan dan membuat mereka besar sesuaikan dengan porsi usianya. Katanya Meni juga sekarang pengen child free dan Iya. nggak apa-apa ya Mak? Setelah menikah, sebelum menikah bahkan mereka si Stephanie pernah ngomong gini, Ma kalau aku nanti menikah, aku child free ya, nggak apa-apa kan ya Mam? Dek nggak? Apa-apa lah. Dek nggak? Enggak sih? Enggak. Lo nggak pengen ada cucu cepet gitu? Enggak juga, maksudnya. Nggak usah ada cucu dari Meni, kita udah cucunya Buti.
cucunya segudang. Kata Buti, kalau cucu gue setua-tua lu aduh ribet. Yang satu pasang bulu mata gak bisa, yang satu ini Oh, cucunya repot. satu bulu matanya berdebu. Satu lagi lincah banget ya kan. Makanya dia ada berdebu apa dari aja eyeshadow. Karena gua, ini kok bulu matanya warnanya pink ya. Pas gue lihat, oh bukan bulu matanya, Iya, tapi ada shadownya di runtuhan Oh. serbuk-serbuk Ma, dari eyeshadow. Kan dia pakai Jadi 3 dia roda eyeshadownya. Iya saya mah. dia pakai bulu mata dulu baru pakai eyeshadow. Jadi Oh. jatuhlah itu. Makanya gue bersihin dulu. Kenapa sih kamu bergaul sama mandor bangunan? Gua Iya, bilang gitu, makanya. ada debu-debu gitu. Tapi saya senang Buti orang perfeksionis. Bukan Jadi lagi. diva. Bo, Terus kalau cantik. Ini dandan sendiri. Iya bagus banget makanya. Iya. Terus saya ajarin tutorial dandanan. Boleh Buti ya. banget. Nah. Indi Barens pernah aku dandanin. Pernah jadi apa Bu kalau Iya. di dandanan? Waktu Gua dia- jadi malu, Waktu Bo. itu dia mau nge-MC. Iya, dandan di Semarang apa di sendiri. Jogja ya? Pas aku lihat kaget gitu. Astaga. Jangan gitu Gitu dong, kan. Mak. Jadi bukan di Gue dandanin gitu. Karena dia Ke kan kamar gue, kata Buti gitu. Aduh apa lagi nih, kata gue. Bukan menyepelekan pekerjaan itu, cuman gue pikir, aduh suturalah gue make up sendiri aja gitu. Terus Toto Enggak dong, pas nggak bisa JR pas apa gitu, lu udah make up, kata Buti gitu. Iya. Udin, aduh ntar ke kamar gue deh, kata Buti gitu. Ayo tata ngengok aku yang make upin akhirnya. Karena dia kan nge-MC satu acara itu kan adalah muka suatu event. Dia kan muncul duluan. Ya kan kalau misalnya make upnya kayak begitu, ih nggak dipakai lagi loh. Kan flawless. Oh mau flawless. Salah. Oh, nggak semuanya dinyanyiin gitu. Jadi lo bisa ngebayangin gak sih seorang Buti ke anak-anaknya gitu ya, segitu santainya meskipun Iya, ada rasa ketar-ketir nggak aku takut anak merasa gue di sana aku terlalu gimana? santai kadang-kadang ya. Tapi terus anak itu informasinya itu juga dari anak-anak sendiri. Mam, teman-temanku seneng loh kalau lagi datang ke rumah sini karena mereka pikir mereka bilang mama lo tuh asik banget gitu. Nggak banyak peraturan kayak mama kita gitu. Ke rumah Buti bukan anak gue ya. Lo banyak peraturan. Pokoknya kalau Manuel sama Rafa ke sana, Tante Titi aku pindah sini ya gitu. Tapi begitu biasa anak-anak teman-teman kayak waktu teman sekolah. Kalau emaknya asik tuh temannya asiknya kayak mak lu gitu ya Belum kadang-kadang. aja tinggal bareng Soalnya ya. mungkin nyokap gue dulu galak banget. Jadi kan biasanya kan gitu kan. Iya, betul. Kita tidak mau mengulangi benar. apa yang dilakukan oleh orang tua kita kepada Exactly. anak-anak kita. Benar. Orang tua galak sampai kita tuh takut orang tua. Kadang-kadang Rasanya malah, nggak enak kan? ada pukul, ada Iya. apa gitu kan. Nah, kalau sekarang kan langsung. Kena mental. Posting Gitu. upload. Dicop-cop sama netizen. Iya, gitu. Akhirnya munculnya apa? Anak ini baru depresi. Jadi kita nggak mau melakukan Iya, itu. benar. Jadi udah cukup kita aja dulu ya. Tapi tetap ada batas sih. Aku bilang kalian udah dewasa, kalian harus bisa tahu. Kalian mau milih apa aja terserah, tapi komit sama pilihan kalian dan lakukan dengan yang benar. Pernah marah nggak sama anak-anak? di Ya antara- pernah dong. Ke siapa? Yang Semuanya yang ke semuanya pernah apa yang tinggi gitu sampai teriak gitu ya pernah. Kalau Tapi akhirnya menyesal. Jadi kalau misalnya ini kan Bu Titi DJ, kita belum pernah ngeliat Bu Titi ngomongnya nggak DJ. usah kayak ngerumpi Bu. Iya. Kan Ya, ada Bu Titi gosip. DJ kan kalau namanya kan penyanyi. ngomongnya Marah-marahnya gitu ya. pakai Nah, nada seksi ya. enggak? Bu Titi. Ah. Kan katanya lagi ngomongnya tinggi. Walaupun kau makannya nakal, gak boleh gitu. Iya bener nggak? Kayak drama musikal. ya? Role play gitu, ada gitu. gitu. Misalnya saya anaknya nih, misalnya aku ngelakuin hal yang salah. Ah, aku misalnya. pulang pagi, aku Pulang ceritanya pagi nih. bunting. Enggak, emang kelewatan. Ya kan? Misal kita nggak tahu. Pagi gitu kan, aku nggak terus kayak. Ayo kita reka adegan muncul. Oke. Nah marahnya kayak gimana Buti kan orang-orang Oke. belum tahu nih. Lu Buti muncul mana. nih, baru muncul. Buti udah mau baru Udah di bangun sini deh. subuh. Iya, heeh. Bangunnya Lagi kan dia noto-noto. Noto-noto karena mau olahraga kan mau gitu. Ya mau olahraga baru baru pulang. muncul. Ya, Baru oke. pulang gitu. Lu dari mana? Kok pulang jam segini? Katanya pulangnya jam 3. Kok sekarang jam 4 baru Ya tadi pulang? teman-teman aku ngajakin party mah. Oh, masih kekencengan nih kayaknya nih. Ih, Kenceng banget berarti saya nih. Iya. Jalan jauh. Iya. terus Jam berapa? Ya, Ma. Terus gimana mah? Habis daripada ntar pulangnya malam diomongin tetangga, mendingan saya pulang pagi sekalian saya bawa nasi uduk. Disangkain habis beli uduk kan mah. Marahnya duh, gimana Buti? Gimana nih mah? bingung gue marahnya kalau kayak begini nih. Kalau gue mah nggak perlu marah, gue ambil pisau, gue potong telurnya. Oh iya, dibikin Telur rebus, sarapan. dibikin sarapan. Bikin sarapan. Dan situasi sekarang ini kan anak-anak udah nggak tinggal bareng sama lo ya, karena mereka udah kerja gitu ya. Mereka udah- Ada momen tertentu nggak yang bisa ngumpulin mereka untuk bisa bareng sama lo, Mak? Jadi gini, rumah gue itu, gue seneng kan rubah-rubah interior desain. Nah, bukan lagi. Nah, terus semenjak Salma Dia Salwa rapi banget Dava rumahnya. tinggal di Bali dan Stephanie juga di ini. Jadi gue akhirnya aku pengen kalau mereka lagi pulang tetap rasa kayak di Bali. Jadi Oh. interiornya gue rubah lah sebagai kayak resort gitu kan. Oh. Kayak resort di Bali gitu. Laut lo pindahin ke situ. Mak.
Wallpapernya mungkin gambar laut. Oh iya, benar. Iya. Nah, jadi kalau mereka lagi ke rumah, jadi mereka betah gitu, biar bisa lama-lama di rumah Iya, gitu iya, kan iya, dengan iya. pikiran itu kan. Ternyata. Ternyata nggak juga. Mam, aku cuma 2 hari ya, mam. Abis ini aku kerja, abis itu balik lagi. Terus ini rumah aku berubah begini demi kalian untuk apa? Nice, this is nice, mam. I like it, I love it. Tapi aku harus balik. Padahal udah kerjanya udah berminggu-minggu buat bebenah tata toto ya. Gitu. Ya, jadi Tapi nggak apa-apa juga. tapi seorang ibu mungkin gitu kali ya, akan lakuin apapun supaya anaknya akan kembali nyaman Di rumah. Meskipun anak-anak juga akhirnya ya mereka juga nyaman dengan dunianya mereka Kan sendiri. anak hanya titipan, Iya benar. buin. Iya betul. Ya Buti. Jadi ya kita harus mempersiapkan mereka menuju kedewasaan mereka, ya kan? Jangan diikat, jangan ditahan. Nah kalau sampai sekarang masih deket terus nggak cerita-cerita gitu? Oh iya. Ame, Awe, Meni, Selalu Abang masih. cerita-cerita. Tapi kalau Stephanie mungkin porsinya sudah tidak sebanyak dulu karena udah punya suami kan. Iya lucu Jadi ya. udah ada tempat dia bercerita, tempat dia berkeluh kesah. Waktu dia mau menikah dia ngomong nggak sama lu awal-awal? Atau ada sounding dari sebelumnya? Enggak, dia kasih surprise. Jadi gila kita ke Bali. Meni! Kita ke Bali terus tiba-tiba kita mau syuting video klip berdua. Terus, Mam, aku mau ngomong sesuatu gitu. Iya. Oke, duduklah di meja. Terus tiba-tiba gini, we engage gitu. Gue harus siap. Keren banget. Kalau buat kita agak terkaget-kaget seorang ibu gitu ya Yan. Maksudnya anak kita tau-tau ngasih tahu this is the wedding ring gitu. Gitu. Bukan wedding, tunangan masih engage. Engagement. Dilamar. Iya dilamar gitu. Engage gitu. Hah? Congratulations. Aku harus aku bilang kakak-kakakmu. No, mereka udah tahu semua. Berarti kan lo orang kesekian yang tahu selain Iya. Ame Awe. Iya kan gitu. Gitu. Apa rasa yang lo rasain saat itu bahwa lo cuma dapet cerita basian dalam arti kata ya kok mama Itu nggak tahu duluan. Itu udah kesekian kali, banyak sekali iya. momen-momen di mana gue taunya belakangan. Pernah Kenapa? nanya nggak? Kenapa? Kenapa sih selalu mama terakhir? Kita takut mama nanti overreacted gitu. Aku harus mempersiapkan takut gitu juga deh. Nah, Bu ini kalau Gitu. Padahal kan enggak ya gue. Mama aku dilamar. Gila ya lo? Oh ini overreacted nih. Iya benar. Itu Kan udah bagus ketemu jodohnya berarti. Nah mereka cari tempatnya di restoran. Jadi gue gak mungkin gila ya lah gitu kan gak mungkin. Pinteran, Gua juga kalau viral. di restoran gitu Iya, gak mungkin kan. Maluku, gitu. Nyun Jadi pinter Jauh. mereka juga Iya, ya. betul. Jadi triknya di situ. supaya mama nggak emosi, gue taruh di public Tapi gua area. nggak emosi. Mereka tahu kok gue akan gak emosi. Tapi nangis Gua- nggak? Nangisnya nangis sedih karena gitu. Gue pas nangis justru pas ketemu keluarganya mereka pas mereka mau menikah. and this is real Nah, gitu bahwa gitu. bener mereka mau Iya, menikah. itu nangis. Ada keinginan apa pada saat nanti kalau udah kan kita pasti ada masanya pensiun, masanya apa gitu lu punya Oh. kepikiran? Pengen punya rumah yang belakangnya halamannya ada peternakan ayam, kebun organik. Jadi kalau misalnya mungkin peternakan kambing Iya juga, betul. ya Kalau kan, Beckham datang gitu. juga kan bisa dijamu. Oh iya David Beckham kan bertemu Iya. sekarang sama Iya, petani. Kalau Beckham lagi datang petani gitu kan. Jadi kalau mau masak dari kebun semua. Nyambut tubi, singkong ya. Pakai Iya, sayap gitu. kan. Iya. Terus tetangga gini, Bu Titi sekarang stres ya. Sang Dewi, mereka- Sang Dewi nyambut singkong. Mereka ya. nggak tahu justru itu menghilangkan stres, Iya, ya kan. benar. Terus ada pemancingan, ya kan. Jadi makan ikan mancing, gitu-gitu deh. Bu Titi kan keren nih, apa karir stabil gitu ya. Terus namanya kan ada yang baru lagi. Bu Titi jadi diva, kan seorang diva. Ada nggak sih kayak perasaan merasa bersaing ketika ada yang baru lagi, ketika ada yang lebih bagus lagi gitu? Ada Kalau nggak punya perasaan itu berarti aku bukan seorang penyanyi yang baik gitu. Karena justru sebagai seorang penyanyi yang sudah berumur panjang Iya. karirnya, Jam terbang. ya kan, saya tuh udah 40 tahun lebih loh bernyanyi. Ya, ya kan? Kaget gue. kan 40 tahun lebih, Ya, ya kan? Harus ada regenerasi. Iya benar. Lu juga Terlalu jangan maksa mancing-mancing gitu kalau dong, Yen. terlalu maksa. Kalau selalu harus aku yang Wah muncul. gini nih kalau ngobrol sama ibu-ibu begini nih. Bentar lagi bawa motor Emosinya sennya naik kanan turun. itu ke kiri nih. Jadi kalau Nona punya rollerblade, kita roller coaster. Roller coaster. Roller coaster. Roller coaster. Jangan roller toaster ya. Jangan itu roti panggang. Gitu. Masih Jadi obrolan ini. harus regenerasi ya kan. Kita nggak bisa maksa. Kita harus selalu muncul. Kita harus selalu ada. Gue mah iya lo.
beda ini Dia mah nggak jadi beda penyanyi. Bu Titi. Tapi kan emang kan rezeki nggak kemana ya, emang udah Memang. rezeki kita Memang, gitu. Aku beruntung masih banyak yang minta nyanyi. Iyalah, Bu. Masih bisa. Masa main sulap? Iya kan? Barang abang. Setiap ada satu periode kita ada pertemuan aku nge-MC Buti lagi. Dan kita tuh senang banget karena di panggung-panggung pekerjaan off air kita tuh yang mempertemukan kita dengan teman-teman lama ya, Iya, Buti ya. Itu bener. dia, senang banget. Nah, kepikiran bahwa kalau ketemu dengan anak-anak baru gitu ya, apa sih hal yang bikin Buti suka gemes gitu? Anak-anak baru dalam arti kata si regenerasi baru ini, Oh, penyanyi iya. baru kan pasti banyak ya. Dan we have to respect them, ya Iya. kan? Terus suka ada yang pengen disampaikan gak sih misalnya dari attitude mungkin atau dari bagaimana mereka berinteraksi dengan audiens gitu. Karena Buti ini salah satu penyanyi yang menurut gue paling mampu bisa menguasai panggung bahkan audiens. Iya. Jadi kalau udah Buti tampil nih semua udah nggak mikirin nyanyi lagu apa tapi satu lagu tuh bisa jadi panjang dan lama. I love you. Siapa namanya? Jenny. Jenny. Agak Na 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 na. Siapa namanya? Itu tapi satu ballroom itu bisa menikmati itu. Enjoy dengan apa yang dilakukan oleh Buti. Dan gak semua penyanyi sekarang yang bisa punya skill seperti itu. Iya. Dan buat gue itu kan sebuah hal yang gak gampang setiap orang mampu untuk bisa berinteraksi dengan audiens ya kan. Betul. Ya beruntung aja dapat audiens yang interaksi. Enggak juga Mak, setiap event ya. Kadang-kadang kalau ketemu audiens yang kaku, itu juga Jaim, kerja jaim. keras kan. Betul, kita Kerja mesti keras. mikir, Mesti iya. gimana untuk break the Betul. ice gitu kan gitu. Apa tips lo kepada para penyanyi-penyanyi baru atau juga mungkin ya sedikit masukan buat Terus di mereka atas panggung Yes. atau di di atas panggung saat atas berinteraksi panggung. dengan audiens. Oh, Itu gini, nomor ya. satu. Biasanya itu kalau misalnya interaksi ada request dari kliennya, Ya. gitu kan. Oke. Tapi ada juga untuk kali ini nggak usah berinteraksi, ada juga begitu. Nah, kalau misalnya memang di request untuk interaksi, ya lakukan nggak mau, lakukan senatural mungkin, jangan terlalu maksa. Jangan juga. maksa, Iya, ntar iya. jadinya orang apaan sih? Iya, Iya, gitu. Apalagi maksa ya. ulang lagi Iya. gitu Iya, ya Mak. gitu. Lihat terus. Jadi lihat dengarkan lagunya, ke dengarkan. kondisi Betul. klien request apa karena itu kan juga bagian dari pekerjaan kita Ya, tanggung jawab. Itu satu. betul. Kedua Mak, Kedua, ya itu kan namanya pekerjaan kita. Kita harus selesaikan dengan baik. Jangan tiba-tiba misalnya gini ya, audiensnya kok kayaknya kaku, diam, gak ada Pasif. respon, ada apa gitu. Heeh. Terus tiba-tiba, aduh gue juga nyanyi bete aja gitu. Jangan. oh Harus iya, tetap iya. harus Betul. mencurahkan kemampuan semua. Pokoknya selesaikan tugas. Kalau aku dapat audiens kayak gitu, having fun aja sendiri di atas. Iya benar. Iya, stage. benar-benar. Jangan Nyanyi, kebawa arus. nggak. Iya. Iya, Profesional, kita tetap kita profesional. harus akhirnya kita harus mempunyai momen yang menyenangkan di atas panggung. Iya, Jangan kebawa Kebawa, energi penonton itu. yang kaku. Ngantuk, kalau atau misalnya yang penonton diam ngantuk, gitu. kita mesti ikut ngantuk ya. Ya gitu. Jadi ya seru-seruan aja sendiri gitu. Jadi kita juga harus bisa ngeblend dengan kondisi yang ada di panggung dan Ya. audiens. Itu kan kalau kita yang ada di atas panggung. Iya. Nah kalau attitude atau segala macam apa yang bisa dijadikan Oh masukan? iya. Contoh buat ya teman-teman Kan lo penyanyi juga lain. mau go Aku juga internasional kan? Iya, besok saya. Apa tipsnya Mak? Jadi ya attitude juga itu harus kita punya apa namanya ya, kita harus ingat. Apalagi kalau misalnya ketemu di backstage, kita kan bukan hanya ketemu dengan tim kita aja gitu. Kadang-kadang satu ruangan, Iya. kita tidak dikasih satu ruangan hanya khusus untuk kita, tapi Betul. juga beramai-ramai gitu kan, gitu ya. Kalau misalnya ada senior yang datang atau Betul, apa, iya. paling enggak menyapa gitu. Jangan nunggu disapa ya. Kalau gue sih, kalau misalnya ada junior yang begitu, yang diam gitu ya, gue samperin, hai, Iya, benar. kamu ini ya gitu. Kalau pas disamperin dia tetap diem, ya udah. Sambil jalan tarik rambutnya. Nah, Kan ada rambut wig yang udah jatuh kita tarik. Iya, Nah, takutnya biar kita- rontok air takutnya kelingkingnya, rontok, ikut iya. copot, iya. siapa tahu dia nggak tahu kita. Iya Kan? betul. Iya. Kan kita juga nggak bisa berpikir apa yang ada dalam diri kita, mereka harus tahu. Iya kan, ya. kita harus tahu itu nggak semua orang tahu kita. Betul, Gitu. Jadi kalau misalnya iya, ada iya. penyanyi baru, mungkin juga dia nggak tahu gue, jadi gue samperin, hai saya Titi DJ, kita satu keren. acara ya gitu. Aku juga gitu. Gimana, Mbak? Ibu gimana? Halo, aku Boyen gitu. Anaknya, Halo, aku Boyen. anaknya gimana? Enggak, sawan itu. Anaknya langsung shock karena ketemu pujaannya. Justru saya sekarang banyak ke fansnya anak Gen Z. Iya. Jadi, halo karena kan nggak tahu kalau saya tuh lebih umurnya lebih tua ya. Kadang kan Boyen gitu. Jadi aku jadi muda terus dipanggilnya Boyen. Oh. Dari kalangan yang anak-anak. Oh iya 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 Oh, benar. orang udah manggil gue tante.
Iyalah. Buti akan kita ajak untuk bermain di Truth or Dare. Truth and Dare. Oke. And Dare. Oh gitu. Oh betul, bagus. Truth and Dare. Truth and Bagus. Dare. Ya kan keren ya? Iya, Episode Putih berikutnya. bisa. And Dare. Truth and Dare. Ini juga Asik kan? Jadi di sini Oke. truth or dare ini adalah Hah? Buti harus menjawab, ya pastinya. Tapi kalau gak bisa jawab ada hadiah. Hadiahnya itu adalah kesukaannya Buti pokoknya. Oke. Dan yang akan melakukannya adalah gadis kita. Oh dia sudah tidak gadis lagi, sorry. Sudah tidak. Oke silakan nomor 1. Yang sangar ya. Ya. Berdiri. Oh. Buti, balikan sama mantan suami atau Buti janda seumur hidup aja. Dan Yang mana? silakan Buti jawab. Silakan Tergantung dijawab. mantannya yang mana. Benar. Tergantung mantan yang mana dalam arti kata yang kan kita pengen hidup ke depannya Iya gak ribet ya. Betul. Tapi kalau misalnya disuruh milih ya kayaknya gue udah di tahap seneng sendiri. Iya. Benar. Iya. Kayak kalau misalnya harus ketemu orang baru lagi, Aduh, adjust beradaptasi lagi, adjustment lagi, harus mikirin dia makan apa hari ini, harus iya mikirin benar perasaan juga dia ya. gimana. Belum lagi kalau dia sakit kita mau Iya. ada kerjaan Iya kan? show. Oh iya. Aduh, Eke mau ini lagi facelift gitu. Aduh, ntar nggak boleh gitu. Oh iya benar. Bagus lah. Bagus Aman kalau ya gitu. berarti. Aman. Buti aman. Oke. Yeay. Dan yang kedua kita mau memberi pertanyaan apa Boyan? Oke, pertanyaan yang kedua. Mampus, seksi bang. Oh. Menikah lagi tanpa restu anak atau tidak menikah lagi tapi nggak bisa ketemu anak, nggak bingung saya juga. Iya. Buti lebih memilih menikah lagi Iya. tanpa restu anak atau Iya. tidak menikah tapi nggak bisa ketemu anak. Lu mau jawab atau enggak? Jawab dong. Mau jawab, oke. Jawab. Truth soalnya. Truth ya, oke. The truth is. Harus dapat restu anak. Jadi mau nggak mau anak dalam nomor 1 dulu ya. Iya, nomor 1. Kalau mereka kayaknya enggak deh, Mas. Lu nggak mau? Tuh. Ya udah langsung jangan deh gitu. Beneran. Iya. Contoh misalnya yang mau ngajak nikah lo misalnya terkaya nomor 2 Di mana? Di mana? Di mana? di kabupaten itu. Itu pasti direstui sama anak gue. Realistis. Iya, kita realitanya mah betul. Iya kan? Iya, iya. Kalau yang begitu pasti direstui. Pasti direstui, Yang nggak oke. direstui sama anak gue pasti anak gue tahu. Istri kelima Wah, nggak dari direstui. pejabat apa tapi terjamin hidup lo. Nggak direstui pasti. Gak tapi lu pengen banget mak. Udah Aduh. cinta abis. Gue dapet hari apa itu? Nggak dapet. Oh iya bener. Seminggu udah 7 hari, 5. Terus gue dapet yang Sisanya 2 keberapa? perebutan ntar. Oh iya udah. Jadi Jangan. truth pilihannya? or dare. Gimana Bikin lagu baru tapi nggak laku atau recycle lagu lama tapi abis dibom sama netizen. Netizen. Aduh. Bikin lagu baru aja ya. Bikin lagu baru tapi dihujat. Nggak dihujat dong. Bikin lagu. Oh bikin lagu baru tapi udah selesai. Karena di umur karir gue seperti sekarang ini, untuk mengharapkan bikin lagu baru meledak, itu kayaknya tidak terlalu diangan-angan ya. Karena setiap gue nyanyi pun requestnya pasti kalau nggak Sang Dewi, Bahasa Kalbu, Jangan Berhenti Mencintaiku, ya kan. Jadi nggak hanya untuk kepuasan batin aja kalau untuk bikin baru atau apa tuh hanya untuk di etalase aja. Oke. Nggak mau Tapi juga kadang-kadang penggemarku juga biasanya yang mana dong bikin lagi dong single baru atau apa gitu. Aku kali ya bikin Bisa ntar. Bu. Judulnya apa kira-kira? Kan gimana aku cintamu itu hoak kan. Udah. Cinta apa? Cintamu itu hoak. Sayangmu itu hoak. Gini. Emang ciri khasnya dia emang ngomongnya repot Bu. Hoak. Ada Sayangmu itu hoak. Kini kau terciduk sama cewek saling peluk gitu. Itu lagu lu ya? Iya lagu saya. Oh, Abis nyanyi kamu yang pada bikin demam. sendiri? Pencipta lagunya ada Buti. Habis nyanyi demam. Buti kan kemarin juga bikin lagu dangdut sempet kan? Sama Iya, Kata Mas Jordi. sama- Oh iya. Apa tuh judulnya Mak? Bertemu 5.000 detik. Itu lagunya. Iya. Itu Bossa Nova. Iya, Bossa Nova Dut. Bossa Nova Bo- Dut. Bos Dut. Bos Dut ya. Itu lucu banget lagunya lo, unik banget. Iya. Itu gitu sama Dul ya. Iya, Itu duet sama itu Basti. lirikan siapa? Lirikan siapa? Bikin aku semua lagu. Ciptaan Buti sendiri. Iya. Best. Gitu, karena kan deket sama Dul kan, panggilannya Thomas tuh Dul Iya, kan, iya. deket ya bestie lah gitu kan. Iya, iya. Terus dari sering jalan-jalan, Tetap lagi. sering makan gitu. Terus
lucu juga kalau kita bikin lagu ya gitu. Terciptalah itu. Tapi sementara banyak yang mengira oh deketnya karena mau bikin lagu gitu. Enggak, justru karena alasannya Iya. bestian dulu baru bikin lagu. Sampai ada orang ngira pacaran ya gitu. Siper-siperin ya. Aneh deh. Kalau misalnya iya juga kan nggak apa-apa ya, Mak. Ada tembok tinggi memisahkan kita. Iya, kan sibuk kan? ya, semuanya sama-sama sibuk. Oke, ya serunya perjalanan seorang Titi DJ, kita melihat dari luar kan juga memang seru banget. Naik, turun dalam arti kata harus bersedia menghadapi regenerasi. Ya MC juga gitu ya gitu. Kadang malah paling males, kenapa sih nggak pernah muncul lagi segala macam. Ya kan semua pasti ada masanya dan yang penting ada kita bisa tetap berproduktif dan masih tetap berkarya gitu ya. Nah apalagi kalau kita lihat seorang Titi DJ pasti nggak lepas dari Tiga Diva. Iya. Ya kan? Tiga Diva tuh dari tahun berapa ya, Mak? Itu zaman 2000 berapa ya 15. kayaknya Kalau nggak salah, 2015 ya. 10 tahun ya. Ya kurangnya Kayak 2015. kurang lebih ya. Itu kan booming banget ya, orang tahu Tiga Diva tuh dor. Belum lagi disupport sama teman-teman 2005. sendiri. Iya. Kayaknya lebih awal Iya, lagi iya, deh, iya, Mak. Nggak benar-benar. mungkin 2015. Perjalanan Buti sama Tiga Diva itu sepertinya melekat sekali ya. Orang tahu Mama Ute, ada Kade, ada Buti. Itu udah kayak kompilasi yang udah kemana-mana begitu. Akan show lagi nggak sih Tiga Diva ini, Mak? Semoga terjadi udah kontrak sih jadi Oh. jadi akan muncul konser di Kuala Lumpur. Wow. Kuala Lumpur. Berarti ya istilahnya negara lain pun sudah menikmati kehebatan Tiga Diva ini di panggung ya, bahkan bisa konser di negara tetangga. Internasional. Iya, orang udah cukup tahu dan ya selalu pengen lihat penampilan-penampilan dari Tiga Diva. Nah ini kan kalau membentuk satu project, bekerja sama dengan teman-teman yang lain, kalau nggak ada kedekatan secara emosional kan juga nggak akan running ya, Mak. Iya. Bersama Tiga Diva ini pasti bukan nuduh sih, cuman nggak selalu melulu harus satu kepala ya, pasti ada aja kan. Oh iya. Si A pengennya begini, si B pengennya Iya begini, C. betul, Iya. betul. Itu Pernah gimana? juga kita ada masalah yang Ya. perlu kita bicarakan bertiga dengan air mata gitu kan pernah juga gitu. Iya, Jadi iya. ya kita udah melalui itu semua. Berarti kan udah deket banget ya. Kedewasaannya Iya. udah bareng-bareng deh. Iya betul, di zaman awal Tiga Diva terbentuk sampai sekarang pasti kan juga mungkin beda ya emosinya ya. Iya, Iya beda kan? banget. Sekarang mungkin udah lebih Tone down. tone down atau udah lupa mungkin. Iya, benar. Yang diributin apa. Benar, Iya kan? Kira-kira Buti, gimana? kita mau dong coba telepon Ibu Krisdayanti. Oh, kudu. Coba ya. Iya, ceritanya mau Karena ngapain? dia tuh kan Coba, kita di sibuk sini ada banget namanya ya. call prank. Oh, call. Jadi Dia kan- kita prank Ibu Kade kalau Bu Titi mau minjem duit. Gitu. Mau minjem Kaget duit. nggak? Udah dibuka. Oh, udah di. Udah nih. Oh, udah. Tuh dia lagi sibuk deh kayaknya. Lagi dandan atau lagi wushu. Oh ya benar. Udah, mau berapa drink kita nantikan? Ya udah sih. Udah ya? Pinjam duit aja ke Thomas. Ya, telepon Lucu-lucu ya. Karena Buti kan nggak cuma deket sama Tiga Diva aja, tapi juga sama Thomas nih. Ya udah kalau gitu kan tadi masih sibuk Ibu Kadenya. Kita call prank Mas Thomas Jorgi. Oke, udah Mak. Mendingan kita telepon Johan. Oh ya benar. Buat apa kita telepon Johan, Bu? Kita prank Johan. Nggak usah repot-repot telepon Johan deh. Gimana? Ntar lagi juga dia datang. Dari baunya udah kecium. Nah itu dia nih orangnya. Hai Johan. Assalamualaikum. Ganteng banget, bro. Ini waktunya Johan beraksi. Joki. Johan beraksi. Ada mama telepon. Thomas Georgie. Berdiri dulu. Balik lagi deh di sana. Ke Johan udah siap-siap loh pada. Ayo. Yuhu. Joko juga. Baru bangun ya? Enggak ada tadi. Ada yang perlu apa? Ada yang perlu saya banting, Bu. Kenapa selalu setiap kamu ngomong gitu pasti gue ketawa. Aduh, perlu saya bantu. Ada, Duh. Aku langsung aja ya, nggak apa-apa nih ya. Iya. Iya, kayak waktu itu mau minjem duit lagi. Oh, yang jadi lagi akhirnya. Bukan. Bukan. Padahal nggak jadi. Tapi ini Nggak banyak jadi doang, banget. gitu. Banyak banget. Ya waktu itu kan nggak jadi. Nah sekarang jadi. Tapi banyak, Dul. Hah? Udahan duluan. Jangan kaget ya. Mau minjem 10 M. Mau bangun
perumahan, mau real estate, mau real estate. Enggak, adalah mau beli Hermes yang Oh, limited Hermes. edition. Bagus. Ya kurang dong 10. Oh, kurang ya? 20 lah. Berapa? 20. Oke. 20. Iya, itu yang limited edition emang segitu sih, cuman gak enak lah masa minta minjem 20. Gak apa-apa. Aku lebihin. Oke. Aku lebihin dari 25. Oke. Langsung transfer ya? Langsung. Hari Iya. ini juga. Hari ini juga. Iya. Oke. Mau perlu pakai payung patah nggak perlu. Gua telepon abis ini kayaknya gue mesti minjem duit ke lu juga deh, Dul. Boleh. Mau berapa? Kamu berapa? Enggak, aku boleh pinjem duit 11M gak? Kok lebih rendah? 15 dong. Iya, aku mau 15 dong. bikin klaster. Iya, 15 itu nggak bisa 11. 15. Boleh ya? Ya ampun, baik banget kok. Kamu percaya aja sih. Nanti kalau aku kabur gimana? Nggak apa-apa, gampang carinya kok. Di mana? Telepon Intel. Kak Thomas. Gue gak tau lu tahu atau enggak nih, tapi kita Bu Titi bilang lagi ada di mana? Aku lagi di podcast Warung Rempong Indi Barens dan Boyen. Kenapa kok nggak diajak? Tuh. Next. Terus gue disuruh telepon lo, ngeprank, minjem duit. Gue bilang, oh gue pernah minjem duit. Tapi waktu itu minjem duit 5M. Pas gue mau balikin, dulu gak boleh. Kata gak usah, buat Titi aja gitu. Gue bilang. Ya ampun, gue mau dia punya temen begini. Tuh. Iya kan, ini lagi urusan cewek-cewek. Aku fleksibel. Dul, thank you. Makasih, Kak Sudul. Bang, kita Ntar aku telepon lagi ya. Iya, Ntar sore kemana ntar sore? Aku nge-gym aja. Oh jam berapa? Jam 4 dan setengah 5. Oh abis itu temenin buka puasa ya? Oke, kabar-kabar. Oke, thank you Dul. Bye. Gue gak denger suara Dul, pe pusing. Kali ini warung kita kedatangan seorang living legend yang namanya itu membawa doa yang baik. Ya. Ini dia hati-hati di jalan. Oh, Titi DJ. Hati-hati di jalan-jalan. Iya. Titi DJ. Tapi saya salut nih sama Titi DJ. Ya. Karena dia itu lagu-lagunya terkenal semua, viral tuh di zamannya. Ada Sang Dewi, Bahasa Kalbu, sama yang saya suka ini teh, Kak Boyan. Mana? Matamu. Yang liriknya, mana matamu? Ini mataku. Bukan, stres. Mata lu di mana sih? Bukan. Mata lu di mana, Johan? Berarti mata saya ini yang kemana-mana teh. Ya Jadi gue nggak bisa nyanyi matamu itu di depan dia. Iya, Mata yang paling indah hanya matamu. Itu indah banget, Bu. kalau mataku kurang ajar itu. Dan saya salut nih. Tapi aku bukan menghina loh, bukan. Enggak, Bu. Dia mah malah, Bu. Senang saya. Mau dia nyodor-nyodorin dikit. Oh, oke. Dan Bu Titi ini keren. Boleh tepuk tangan dulu buat Bu Titi. Ya, karena di dunia permusikan dia itu diva. Iya. Tapi sayangnya di dunia pernikahan dia divorce. Boleh. Best. Best. Penilaian dari bintang tamu. Berapa Ya, kali best ya, divorce? Bu. Mana Best. Div juga. Tahu nggak berapa kali divorce-nya? 3 kan? Ya, hat-trick. Iya, hat-trick. Eh. Tapi walaupun begitu-begitu ya, dia ini adalah salah satu perempuan yang mewakili Indonesia di ajang Miss World. Iya, betul. Walaupun Iya, ikut Miss World, tapi walaupun ilegal. Iya, betul, ilegal. Nggak resmi. Itu kenapa ketahan bea cukai atau apa? Kayak handphone. Bikinnya nyangkut. Iya, dikirimnya pakai peti kemas soalnya. Ribet ya. Kalau nggak salah, seangkatan sama ini nih, aktris terkenal Michelle Yeoh. Iya, Keren. betul. Jadi Oh, waktu kan, gue oh, ikut Miss Boyen. World, Michelle Yeoh tuh Miss Malaysia. Iya. Miss Maggie Cheung, Maggie Miss Cheung. Hong Kong. Miss Hong Kong. Michelle. Jadi, iya. Lu tahu kan? Saya tahu merek ban. Apa tuh? Michelle. Michelle. Oh iya. Michelle. Tapi keren tuh, bukan Titi DJ-nya, tapi Michelle-nya. Karena si Michelle ini udah mengkoleksi 3 piala Oscar. Sedangkan teman sangkatannya ini mengoleksi 3 buku suami. nikah. 3 buku nikah. Dan kerennya nih ya, si Michelle ini tuh keluar negeri untuk menarik karir. Beliau juga tuh sempat ke Korea, menarik wajah. Oke. Bu Titi ini itu katanya dekat tuh sama Thomas Djorghi.
dekat sama penyanyi 9 bahan pokok. Iya. Enak banget tuh bisa bikin warung Madura. Ada Sekian, sembakonya. saya Johan. Iya, iya. Ah, Terima kasih terima Rocky. kasih. Aduh, bener-bener. Oh dia masih baik Roxy-nya ya. Iya, Masih nggak? Lu baik. gak ngeliat dia netes banget tuh keringat. Sampai udah kering-kering tuh butiran-butiran keringatnya. Ya, tapi yang paling penting kita jangan sampai kering informasi. Betul Boyan. sekali, Dan juga jangan sampai Buti, kering. Ya. Jadi ada hal yang perlu kita waspadai. Iya. Ada satu musuh besar yang perlu kita jaga. Gagah. Emang siapa sih? Ada. L-A-P-A-R. Lapar. Lapar. Lapar, Mak. Oh kalau lapar gimana? Aduh kalau lapar, kalau aku udah lapar, aku bisa berubah jadi orang lain. Emang iya? Berubah? Ngeri banget. Makanya supaya aku gak berubah jadi emosi, jadi serigala mungkin karena lapar. Aku selalu siapin namanya camilan Dilan Matcha Crunchy Caramel. Yeay, ya kan? Ya Itu Buti manis ya? bergizi. Jadi ini memang cocok banget buat jadi teman di sela-sela aktivitas. Praktis, gampang dibawa kemana-mana. Ya kan? Iya, bener Jadi banget. pas pengen ngemil tinggal buka, set, langsung aja. Lihat kan abis dibuka dikeluarin deh. Wah. Terus ya, rasanya enak banget nih Bu Indi ya. Perpaduan vanila, karamel sama macanya. Oh. Juara pasti ya. Nih ya sensasi crunchy-nya nih. Kerau-kerau itu kerasa gitu ya Buti ya. Bikin lagi Ya crunchy-nya. ampun. Beneran deh, pokoknya enak banget, bikin tenang di hati. Makanya Buti, Boyan, kalau aku tuh selalu stok di tas atau juga di mobil. Jadi kalaupun lapar datang nih ya, mau dimanapun juga, kapanpun juga, pengen ngemil langsung ambil ini dan langsung enjoy. Yang penting Boyan, Dilan Matcha Crunchy Caramel, enaknya bikin tenang di hati. Sama seperti kehadiran Buti yang bikin senang hati kita hari ini ya. Tenang juga di hati. Ngobrol Seneng sana gak sih sini. kedatangan gue? Iya banget dong, Mak. Kayaknya kurang pecah gitu ya. Ya udah episode lagi ya. Satu episode lagi ya. Bareng Dul ya. Oh iya, Jadi benar, banknya benar, kita benar. tuh bisa tetap kita pinjemin duit ya. Iya benar. Oh, positif vibe banget ya Buti ya. Saya seneng. Positif vibe, Bu. Adem gitu ngeliat Buti terus baik, pembawaannya tenang gitu. Alhamdulillah. Mukanya ceria mulu ya gini. Iya. Ip, aku mau nyontain Buti ya nanti kalau misalnya ke depan aku kayak Buti. Senyum terus nanya, nyapa orang. Halo gitu ya. Lu mau bawa mic? Iya, nggak mungkin ya. Dia nggak mau bawa mic ya.